Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Delia di Jawa Tengah. Mbak Delia itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang terjadi itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Belum lama lah, sekitar tahun 2011. Jadi Mbak Delia itu punya seorang kakak, itu namanya Mas Nurmanto. Kakak pertamanya, ya ini kejadian udah lama ya, di awal 90-an. Jadi waktu itu Mas Nur sendiri itu udah usia remaja tanggung lah, sekitar ya 14-15 tahun. Nah, di kala itu Mas Nur itu nggak ada keanehan apapun, tapi memang belakangan itu ada sesuatu yang aneh. Dia itu kan orangnya memang nggak suka begadang, nggak suka keluar rumah, nongkrong sama teman-temannya kayak gitu, nggak. Kalau udah malam itu pasti masuk lah. Dan ini belakangan itu terjadi ada sesuatu yang aneh yang nggak biasanya. Mas Nur itu sering banget duduk di luaran rumah, di teras di situ, dan duduk di situ tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada minuman apapun, Mas Nur nggak ngerokok ya, nggak ada obat nyamuk atau apa gitu kan. Biasanya kan banyak nyamuk itu orang kalau misal nongkrong di luaran itu suka dikasih obat nyamuk biar ya nyamuknya tuh nggak terlalu banyak. Ini tuh enggak, duduk di teras di situ sampai pagi, sampai sekitar jam 4 itu menjelang subuh baru Mas Nur masuk. Ini aneh gitu kan. Awal-awal ibu saat misal dia bangun malam gitu kan, ngelihat loh Nur kok nggak ada gitu kan. Akhirnya kan dicek ke depan sana, lah Mas Nur itu lagi duduk di depan di teras di situ lagi ngelihat ke arah sana, pokoknya ke depan itu ada sebuah rumah gitu ya, bukan kebun atau apa, melainkan rumah, dan ini jaraknya lumayan cukup jauh. Rumah itu juga karena ada halamannya, makanya jaraknya itu jauh itu tadi. Rumah tua dihuni oleh seorang nenek di situ. Itu Mas Nur ngeliati, ya pokoknya lagi ngeliat ke arah depan aja situ, kayak orang yang lagi melamun. Ibu kan nanya, Nur, kamu lagi ngapain di sini? Waktu itu jam 1 pagi. Kok belum tidur jam segini? Mas Nur jawab, aku belum ngantuk bu, kata si Mas Nur. Oh ya di dalam aja, di sini tuh banyak nyamuk, kata ibu. Nggak apa-apa bu, sebentar lagi juga masuk. Akhirnya sudah, ibu pun beraktivitas gitu ya ke sana, mungkin sholat malam atau apa gitu. Habis itu ibu itu lanjut tidur. Nah sebelum tidur itu sempat ngomong lagi, Nur nggak masuk, kata si ibu kan. Enggak bu, bentar lagi bu, bentar lagi. Mas Nur tuh bilangnya seperti itu. Ya sudah, ibunya akhirnya masuk. Itu hari pertama gampangannya. Dan pagi harinya Mas Nur itu nggak tidur. Dia pagi aktivitas seperti biasa, matanya juga nggak merah, nggak terlihat ngantuk. Dan ya itu sempat diomongin pagi harinya sama ibu, Nur kamu semalam nggak tidur kayak gitu? Bu, yuk sana sekarang istirahat. Iya bu, cuman jawab begitu tapi yang nggak tidur. Dia tuh ya bolak-balik normal seperti keseharian Mas Nur di rumah kayak gitu terus. Dan malam harinya pun sama seperti itu, ngeliatin ke arah, pokoknya ngelamun di sana ya. Ibu kan udah notice waktu itu ya, loh Nur kok jam 10 belum tidur gitu kan. Dicek ke depan, bukan lagi duduk kali ini, cuman lagi rebahan. Jadi ada kayak semacam yang buat tempat duduk-duduk itu loh di teras itu yang panjang, bangku panjang gitu ya. Nah Mas Nur lagi rebahan di situ. Nur, kalau mau tidur di dalam, di luar itu dingin terus banyak nyamuk, kata ibu. Iya bu, bentar lagi aku masuk bu. Udah kan. Nah ini ibu itu udah sempat ngomong sama bapak, Pak Nur itu kok aneh ya Pak, kemarin udah tidur, siang udah tidur, sekarang malah begadang lagi seperti itu ya Pak ya. Akhirnya bapak pun keluar kan, Nur jaga kesehatan, kata bapak. Kenapa, kamu lagi ada masalah apa, ditanya. Oh, nggak ada masalah apa-apa Pak, aku lagi cuman pengen duduk aja di sini Pak.
nikmatin malam Pak, kalau malam itu enak, tenang, kata Mas Nur itu begitu. Jawabannya seperti itu, dan Mas Nur itu juga tidak terlihat seperti orang yang sedang mikirin sesuatu, orang yang sedang bermasalah, kayak gitu tuh enggak. Dia itu santai-santai aja. Diajak ngobrol sama Bapak ya nyambung, ditanya-tanya kamu ada apa ya. Mas Nur nggak bisa menjelaskan hal tersebut. Bapak pun akhirnya bingung karena gagal nyuruh masuk Mas Nur buat istirahat. Iya Pak, bentar lagi Pak, di dalam itu gerah katanya. Jadi ya aku pengen di sini, kata si Mas Nur. Ya pakai itu nyalin obat nyamuk, tak nyalin obat nyamuk ya. Akhirnya dikasih obat nyamuk sama Bapak, dan ya Mas Nur nggak menolak gitu. Ya makasih ya Pak ya. Udah masuk, kalau udah ngantuk tidurnya di dalam aja, kata Bapak. Iya Pak. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, bawang goreng murni, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, sudah dikirim, terima kasih pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih. Dan channel lama dulu yang sudah berubah nama, channel Lapak Horor itu sekarang sudah hilang dari YouTube karena kemarin ngecek itu katanya melanggar komunitas, panduan komunitas ya dari YouTube. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Delia. Ini agak-agak takutnya lupa nih, namanya agak susah, Delia. Kalau Yuni, Ani, Dian itu kan gampang ya, ini Delia itu ya agak lumayan jarang. Dan oke, kita lanjut. Mas Nur pun ditinggal sama Bapak. Bapak pun masuk ke dalam. Mas Nur itu kondisinya masih di situ, dan Bapak sama Ibu juga sempat ngobrol-ngobrol. Mbak Delia sendiri mendengar obrolan itu gitu ya, tapi ya Mbak Delia nggak terlalu mikirin lah untuk masalah kayak gitu ya. Udah malam itu Mas Nur pun di luar lagi. Jam 4 itu baru masuk. Keluarga kan mulai menganggap hal ini sebagai sesuatu ya. Kita ndak boleh ngegampangin masalah ini. Pak, menurut Bapak gimana? Ibu tuh ngobrol. Menurut kamu gimana, Delia? Aku nggak tahu Bu masalah begituan Bu. Barangkali Mas Nur lagi ada masalah kali, lagi punya pacar kali Bu ya. Mikirnya seperti itu ya. Akhirnya hal itu coba disampaikan ke Mas Nur, pun jawabannya sama. Enggak, aku enggak ada apa-apa, aku biasa aja. Dan 2 hari itu enggak tidur. Keluarga pun mulai agak lebih khawatir lagi dari sebelumnya ya. Pak, gimana nih ya Pak? Akhirnya Bapak pun mulai agak sedikit keras gitu ya. Nur, Bapak ndak suka kamu malam-malam itu duduk-duduk di sana dan kamu ndak tidur. Itu tuh nggak baik untuk kesehatan Nur, katanya. Kamu kalau malam tidur, kata si Bapak begitu. Iya Pak. Nah, Mas Nur pun akhirnya iya. Tetap malam harinya pun masih duduk di depan sana, disuruh masuk sama Bapak. Ayo Nur, masuk cepetan masuk, disuruh dipaksa gitu kan. Dan Mas Nur pun nurut, dia masuk ke dalam kamar sana. Diajak ngobrol sama Bapak. Mas Nur pun nggak ada marah, nggak ada apa gitu ya. Jawabannya tetap sama. Orang aku nggak ada apa-apa Pak. Aku yang nggak bisa tidur, kata si Mas Nur itu begitu. Aku nggak bisa tidur. Kamu nggak bisa tidur itu kenapa? Pasti ada masalahnya, ada penyebabnya. Mas Nur pun terdiam waktu itu, dan dia itu mengaku akhirnya, Pak, aku belakangan kok kayak ngedenger ada orang ngobrol Pak, katanya. Hah? Orang ngobrol di mana? Aku juga ndak tahu Pak, kayak di sampingku. Cuman aku nggak ngelihat Pak, kata si Mas Nurnya begitu. Waduh gitu kan. Ya udah begini aja, kamu banyak-banyak berdoa, minta perlindungan, katanya begitu ya. Barangkali itu ya sesuatu yang memang nggak bisa kamu lihat tapi bisa kamu dengar. Udah, itu yang kayak gitu tuh ndak baik Nur. Iya Pak. Ya Mas Nur nurut, dan akhirnya udah sekarang kamu istirahat ya. Iya Pak. Jadi intinya obrolan malam itu, Mas Nur nggak bisa tidur karena ya itu tadi ada orang ngobrol, dan obrolannya itu menarik meskipun Mas Nur itu ndak menceritakan yang diobrolin itu apa, tapi kata Mas Nur itu obrolannya seru gitu, dan ya ndak tahu bikin Mas Nur itu ndak bisa tidur. Akhirnya sudah,
Malam itu pun berlalu, keesokan paginya keluarga geger. Mas Nur itu hilang, Mas Nur itu ndak ada. Ibu bangun ngecek ke kamar, loh pagi-pagi ya. Biasanya kan dia jam 4 itu masuk, itu rebahan dulu di kamar, tapi ya ndak tidur gitu. Masih melek, begitu ngeliatin ke arah pintu. Nanti ibu ke situ, Nur belum tidur? Belum Bu, ya dijawab begitu dengan ketawa seperti biasa. Nah kali ini Mas Nur itu ndak ada. Akhirnya ibu, loh Nur mana ya, dicariin ke belakang. Nur ini laki-laki ya, Mas Nur ya. Nah ini dicariin ke belakang, ndak ada. Dicariin ke teras, ke depan pun ndak ada. Akhirnya ya ngomong sama, Pak Nur ndak ada, Pak Nur. Loh ndak ada kemana Bu? Ibu ndak tahu Pak, semalam Bapak suruh masuk. Iya, Bapak suruh masuk dan dia nurut-nurut aja. Bapak sempat ngobrol begini-begini dan waktu itu Bapak belum cerita ke Ibu, belum cerita ke Mbak Delia. Ya pagi itu juga dicariin Nur itu kemana, ya Nur kemana itu nggak ketemu dan Mas Nur itu hilang. Bener-bener hilang, itu geger, bikin geger warga sampai sempat ya lapor juga gitu ya. Tapi tetap hasilnya tuh nggak ada informasi apapun. Bahkan teman-temannya Mas Nur itu udah ditanya-tanyain semua, setidaknya dikabarin lah barangkali nanti di jalan ketemu sama Nur ya disuruh pulang gitu kan. Ini udah berapa puluh, berapa belas orang dikabarin seperti itu, terutama teman-temannya ya, teman-teman sekolahnya itu ndak ada. Oh ya, Mas Nur itu cuma lulusan SMP, dia itu ndak mau melanjutkan sekolah, ndak tahu alasannya kenapa disuruh lanjut. Nur kamu lanjut sekolah, ndak mau, aku ndak. Padahal waktu itu udah sempat masuk ya, tapi dia mengundurkan diri gitu kan, nggak pernah masuk. Akhirnya ya sudah gitu. Orang tua pun lah mau gimana ini ya anak ya, nanti wis tunggu sadar gitu. Dan Mas Nur itu cuman SMP doang. Ya ini teman-teman SMP-nya, teman-teman SD-nya itu dikabarin semua. Barangkali di jalan ngeliat Nur, tolong dikabarin, kalau nggak dikabarin ya disuruh pulang lah, intinya seperti itu. Ya tentu saja sedih gitu ya, Mas Nur kok kemana ya. Mbak Delia juga bingung waktu itu, iya ya Mas Nur kok bisa pergi kayak gitu, kemana ya, semoga ya doa-doa aja gitu ya. Dan waktu itu ada informasi masuk itu dari tetangga, dari beberapa tetangga, kalau pagi itu ngelihat Mas Nur itu jalan keluar dan dia itu ndak bawa apapun, bahkan disapa sama warga, Nur mau kemana? Mau ke situ Om. Jawabnya cuman begitu doang, ya cuman pakai pakaian biasa, pakai sendal, nggak terlihat mau pergi jauh, nggak bawa bekal apapun, tas atau apa gitu, itu ndak ada, bener-bener jalan ke sana ya sudah. Dan itu tiba-tiba nggak pulang lagi. Nah tentu saja itu adalah waktu-waktu yang berat awal-awal gitu ya. Kehilangan seorang kakak yang entah di mana, ibu bapaknya juga kehilangan seorang anak yang entah lagi main atau pergi kemana, nggak minta izin, nggak pulang-pulang. Seminggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, bertahun-tahun. Dari tahun 90-an sampai awal tahun 2000 kemarin, 2011. Itu artinya ya sekitar 20 tahun lebih gitu ya. Mbak Delia sendiri itu udah lupa dengan kejadian itu. Bapak sama ibu juga sudah melupakan masa-masa berat itu, masa-masa tangisan dan sebagainya itu udah lupa. Luka itu udah sembuh lah boleh dibilang ya, nggak inget gitu sama sekali. Mbak Delia juga nggak inget sama Mas Nur. Tiba-tiba datang pulang seseorang suatu malam, sekitar jam 8 malam. Mbak Delia itu kan masih ikut sama bapak sama ibunya, sama ya suami juga, keluarga gitu kan. Ini sama anak-anaknya Mbak Delia itu lagi mainan di teras di situ, dan tiba-tiba ada seseorang ini datang jalan kaki. Dia itu berdiri di depan sana, di gerbang sana. Jarak rumah sama jalanan kampung, namanya rumah-rumah di kampung gitu, agak sedikit mundur kan, jadi lumayan cukup jauh dan di jalanan juga nggak terlalu terang. Itu siapa ya? Kok ada laki-laki berdiri di situ dan dia itu cuman diem aja.
Pak gitu kan, ibu sempat nanya begitu, Pak itu siapa ya Pak ya? Udah tahu Bu, orang mau minta kali ya Bu ya. Bapaknya mikirnya begitu. Dan bapak dari janda, ada Bu gitu. Bapak pun ke sana, mendekat ke orang tersebut. Begitu mendekat ke orang tersebut, bapak langsung nengok, teriak, ngeliat, panggil ibunya, Bu, sini Bu, sini katanya. Ini sambil ditarik-tarik. Ternyata itu adalah Mas Nur. Mas Nur dengan ya tampang tentu saja itu udah berubah ya. 20 tahun lebih tua begitu. Meskipun ya masih jelas itu tuh Mas Nur. Cuman dia itu jadi brewokan, rambutnya jenggotannya itu ada, rambutnya pun sepertinya lama nggak dipotong, bukannya kotor, bukannya lusuh, enggak, tapi bersih, cuman kondisinya serba lebat lah gitu ya, rambutnya lebat, jenggotnya lebat, itu seperti itu. Dan baunya juga bukan bau yang apek atau gimana, enggak. Tampilannya bersih seperti orang hidup pada umumnya gitu, orang normal hidup pada umumnya. Nah, ditarik sama bapak, ibu pun, apa Pak, ada apa Pak? Bu, ini Bu, sini Bu, lihat siapa ini, Bu, lihat siapa ini. Di situ ibu begitu ngeliat, ya Allah Nur, bukannya meluk Mas Nur, tapi malah jatuh di lantai dulu, duduk di situ nangis gitu. Nur, kamu kemana aja, kamu kemana aja. Mbak Delia pun sempat shock gitu ya, diem aja di situ. Mas Nur, itu Mas Nur, masa sih selama beberapa detik akhirnya mendekat ke sana, oh langsung dipeluk sama Mbak Delia. Mas Nur ya pun cuman ketawa-ketawa. Kamu sehat Delia, kan ya, nanya begitu. Mas, aku sehat Mas, aku sekarang udah punya anak Mas, kata si Mbak Delia. Loh, udah punya anak, syukurlah. Bapak sehat Pak, ibu sehat, semuanya ditanyain begitu ya. Dan ya tentu saja malam itu seneng, warga pun mendengar hal tersebut, akhirnya kan pada datang, hampir semuanya gitu, rame tumplek-blek gitu. Di situ ya nanya-nanya, Nur, kamu kemana aja gitu, pokoknya rame lah. Dan udah tahu Mas Nur itu kayak orang yang tenang banget begitu ya. Mbak Delia itu sebenarnya pengen banget nanya, Mas, kamu udah punya anak berapa, istrimu di mana gitu ya, kehidupan kamu kemarin-kemarin seperti apa, pengen banget nanya itu. Tapi nanti dulu lah, banyak orang gak enak gitu ya. Akhirnya malam hari ini udah jam 10, di stop dulu gitu kan. Udah Mas Nur mau istirahat, kata bapak. Wah seneng, warga pun jadi seneng, 20 tahun gak pulang, tahu-tahu pulang seperti itu gitu ya, dengan kondisi ya yang baik-baik aja gitu kan. Akhirnya malam itu pada begadang semua. Ini anak-anaknya Mbak Delia ngelihat Mas Nur ya takut, orang jenggotan kok gitu agak gimana gitu ya. Ini Pak Demu, kata si itu ya. Oh iya, tapi tetap aja mereka takut, mereka istirahat. Setelah itu ngobrol lah mereka di ruang tamu di sana. Karena di ruang tengah takutnya anak-anak itu keganggu tidur, ada orang ngobrol. Mereka pun ngobrol di ruang tamu. Mbak Delia duduk di lantai. Suaminya Mbak Delia juga ikut di sana, di samping pintu itu masih dibuka, yang ngobrol sambil merokok dan sebagainya. Mas Nur pun cerita, Nur, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu itu tega 20 tahun itu ninggalin bapak sama ibu sama adikmu Delia ini. 20 tahun itu lama loh, dan kamu itu ndak pamit Nur. Kami ndak marah, kami itu sedih, kami itu kehilangan kamu gitu ya. Berat banget rasanya gitu ya. Ibu pun masih nangis lagi saking senengnya gitu ya, anak pulang. Mas Nur ya cuma nunduk sambil senyum begitu, nggak ada muka marah atau bagaimana, ya cuman senyum mau gimana lagi gitu ya. Seolah-olah itu seperti itu. Dan akhirnya Mas Nur pun cerita, iya Bu, aku minta maaf sama bapak, sama ibu, sama Delia, sama orang-orang di sini mungkin yang sudah aku repotkan, kata Mas Nur begitu. Tapi semua ini memang bukan keinginanku, kata si Mas Nur. Bapak sama ibu pun mendengarkan gitu ya. Bersabar mereka, kayak mungkin banyak pertanyaan ya, cuman nanti dulu barangkali pertanyaan itu udah terjawab sama Nur. Nah,
Mas Nur pun melanjutkan cerita. Jadi dia malam itu dulu Pak, aku itu 20 tahun yang lalu ya Pak ya, 21 atau 22 tahun yang lalu, aku itu kan pernah cerita ke Bapak kalau iya kamu udah bisa tidur waktu itu Nur. Iya betul Pak, yang itu aku kan sering mendengar suara orang-orang ngobrol di sekitarku dan gak tahu waktu itu ada yang manggil namaku Pak Nur gitu kan. Ya aku nengok loh, siapa yang manggil Nur? Kamu dengar suara ini ndak katanya. Iya aku dengar suara itu Nur. Ikutin katanya begitu. Loh ikutin kemana? Kamu siapa gitu kan? Wis pokoknya kamu ikutin aja Nur. Kamu ikutin ya. Iya. Sekarang ya kayak dipandu begitu. Kamu keluar dari rumah dulu. Kamu keluar dari rumah. Terus udah. Kamu ke sana, ke depan sana gitu ya. Disuruh keluar kampung. Dan akhirnya apa? Mas Nur pun ngikutin. Dan ketemu sama tetangga yang dulu cerita itu. Keluar kampung sana. Dan Mas Nur itu disuruh balik lagi. Udah. Sekarang kamu balik lagi Nur. Masuk kampung lagi. Mas Nur pun masuk ke kampung. Dan ya ngikutin petunjuk itu tadi dan balik lagi ke rumah. Cuman apa? Arahnya itu bukan ke rumah, melainkan ke depan rumah. Ke rumah di seberang yang ada rumah tua. Di situ ada satu orang nenek-nenek tinggal di sana sendirian. Nur, kamu masuk rumah itu katanya begitu. Loh, tapi kan itu bukan rumahku kata si Mas Nur. Nggak apa-apa. Kamu masuk Nur, kamu masuk. Akhirnya apa? Mas Nur pun masuk ke dalam rumah tersebut. Jegrek dibuka, rumah itu kosong. Nggak ada apa-apa sama sekali. Bener-bener kosong. Nyari si, misal namanya Nyai Simah misalkan begitu, yang orang tua tersebut ya. Nyari si Mbah Simah itu di situ. Nggak ada, dipanggil-panggil sama si Mas Nur kan. Mbah Simah gitu dipanggil-panggil, itu ndak ada. Dikeliling seluruh rumah, kok ndak ada siapa-siapa di sini. Dan suara itu pun hilang. Mas Nur nyariin gitu kan. Dan aku kalau kayak gini ndak enak lah, aku masuk-masuk rumah orang, nanti dikiranya aku mau mencuri atau apa. Mas Nur pun keluar, coba untuk keluar, tapi apa? Dia ndak bisa. Ndak bisa keluar dari rumah itu. Rumah itu ngunci. Udah digedor-gedor, bahkan apa kacanya, jendelanya itu jendela dua, satu yang buka keluar, satu yang ada di dalam itu kaca. Ya kaca itu mau dipecah sama Mas Nur, aku mau keluar, itu ndak bisa. Seharian nyoba buat keluar dari rumah itu ndak bisa. Cuman siang hari misalkan Mas Nur itu lapar, di situ udah tersedia makanan. Kok ada makanan, masih anget lagi gitu, dan layak makan lah. Dan setelah itu Mas Nur itu mendengar suara tadi. Makan Nur, makan. Suara itu adalah suara perempuan. Nur makan. Manggilnya Nur gitu dong. Nur makan. Kamu siapa gitu kan? Kenapa aku dikurung di sini? Tapi ya karena lapar, udah tak makan dulu. Akhirnya dimakan. Dan ya nanya-nanya, coba ngobrol, tapi ngobrolnya tuh kayak dengan suara doang. Kamu siapa? Kamu siapa? Nanti aku akan nemuin kamu Nur, katanya begitu. Dan akhirnya si sosok tadi yang membisikkan itu saat malam hari Mas Nur itu tertidur. Kemarin-kemarin kan gak tidur ya, dan hari itu mungkin karena capek, ngantuk atau gimana, dia pun tidur pules banget di situ. Ada kasur di sana di ruang tengah dan kasurnya tuh enak banget, adem. Mas Nur gitu kan langsung tertidur, nggak ingat apapun. Bangun-bangun itu ada bunyi glotak-glotek di meja makan di situ ya. Mas Nur ngelirik begini, itu sudah ada makanan dan di sana itu sudah ada seorang perempuan. Perempuan pakai kebaya warnanya putih. Itu siapa ya? Kamu siapa? Ditanya sama Mas Nur kan. Nah, dia pun memperkenalkan dengan sebuah nama, tapi nggak usah disebut di sini. Dan yaitu aku ini Nur. Kamu kenapa gitu kan? Ini
kamu makan dulu, kata si itu. Dan Mas Nur memang lapar. Akhirnya apa? Makanlah makanan itu. Ya kayak makan cuman berdua gitu. Si perempuan itu pun duduk di depannya di sana sambil ngeliatin Mas Nur sambil senyum-senyum gitu kan. Ya Mas Nur merasa aneh dan ya nggak tahu. Mungkin karena aku waktu itu udah gede juga ya. Aku ngelihat dia itu sebagai ya seorang perempuan yang cantik. Usianya berapa Nur? Ditanya sama bapak waktu itu. Usianya lebih tua dari aku, kata si Mas Nur gitu. Oh lebih tua. Ya kayak mbak-mbak begitulah waktu itu ya. Dan ya sudah Mas Nur makan. Nah setiap hari Mas Nur itu hidup di dalam rumah itu cuman bisa melihat dari jendela sama keluar itu sampai ke belakang sana. Nah rumah itu kan di tembok keliling. Yang aneh itu apa? Mas Nur misal ada berusaha untuk kabur dari sana, dia itu akan mencoba ngelompatin pagar. Tapi saat mau lompat, kaki sama tangannya itu mendadak lumpuh, lemes, nggak bisa digerakin sedikit pun. Itu seperti itu Pak, aku jadi selama 20 tahun, aku itu nggak pernah keluar dari rumah itu. Bapak pun kayak ngelus dada gitu ya, sedih tentu saja, kok bisa ya seperti itu ya. Itu rumah depan sana. Nah, rumahnya di 20 tahun itu, rumah itu udah hancur. Beberapa hari setelah Mas Nur hilang, Mbah Simah itu meninggal. Dan rumah itu ramai, banyak yang orang ngelayat gitu ya, orang takziah ke sana. Dan akhirnya rumah itu kosong, lambat laun kan jadi begitu ya, rusak kayak gitu. Sampai pada suatu hari ya rumah itu benar-benar rusak dan akhirnya dihancurkan. Ya sampai waktu itu tahun 2011 tanah itu tuh masih kosong dan memang udah dibikin fondasi baru, itu mau dibikin sama ya ahli warisnya lah seperti itu ya. Cuman Mas Nur kok bisa tinggal sampai 20 tahun di sana di tempat tersebut dan ya tentu saja ada penasaran Mbak Delia kan Nur. Terus si Mbak itu gimana? Mbak Delia itu fokusnya ke si Mbak. Oh itu Del, aku kan ya aku normal tumbuh, aku tambah gede, aku tambah dewasa. Selama ya awal-awal aku berusaha untuk kabur atau apa, cuman setelah tahu sepertinya aku ndak bisa kabur dari sini, ya sudah, aku ini aja, aku terima aja apa yang terjadi. Aku tahu kamu sudah menikah, aku tahu Bapak kalau pagi keluar, ibu kadang duduk di depan sana, itu aku tahu. Loh, kamu kok tahu? Ya aku bisa melihat dari jendela. Aku itu bisa melihat kalian, kata si Mas Nur. Cuman kalian gak bisa ngelihat aku, kata si itu kan. Nur, sampai kapan kamu bisa ngelihat kami dari jendela? Ya sampai beberapa jam yang lalu akhirnya aku keluar. Tapi rumah itu udah gak ada Nur gitu kan. Ya itu kebingunganku juga seperti itu. Nah, Nur lanjutin dulu gitu, Mbak Delia kan penasaran dengan perempuan tadi. Nur lanjutin dulu yang Mbak itu. Iya, aku kan tambah besar. Setiap hari aku itu disuguhin makanan sama perempuan tadi. Dia itu baik, dia itu ndak pernah marah. Aku itu awal-awal menganggapnya sebagai seorang kakak akhirnya. Karena dia baik, ndak pernah marah kayak gitu kan. Sikapnya lembut. Aku nganggap dia sebagai seorang kakak, tapi seiring berjalannya waktu, aku itu ya tambah gede, dan aku merasa kok aku setara sama dia gitu ya. Dan nggak tahu ada ketertarikan dan akhirnya ya sudah, aku nggak tahu gimana caranya menikah. Cuman aku menganggap dia itu sebagai istriku, kata si Mas Nur. Ya kaget juga gitu kan Mbak Delia. Kamu kawin sama dia Nur? Iya, aku kawin sama dia, kata situ kan. Dan terus gimana Nur? Kamu punya anak atau apa? Enggak, aku enggak punya anak. Jadi ya kami hidup cuman berdua aja di sana, aku sama dia itu. Mbak Delia mengerutkan dahi, Mas Nur itu cuman tersenyum dan dia pun melanjutkan ceritanya. Nah, ya seperti itu yang awalnya aku kecil, aku besar, dia itu ndak bertambah tua sedikit pun, kata si Mas Nur. Kayak gitu terus.
Dan ya dia baik, aku nyaman, akhirnya aku betah. Aku cuman bisa ngeliat, oh itu rumahku, tapi aku nggak bisa pulang ke sana, nggak tahu caranya. Dan aku bertahun-tahun menjalani hidup sama dia. Nur, dia itu setan bukan sih Nur? Mas Nur pun diem gitu kan. Aku nggak tahu, Tapi bagi aku, kata si Mas Nur, dia itu ya sama kayak aku gini, kayak manusia. Aku merasakannya seperti itu. Aku nggak merasa dia itu sebagai seorang setan, iblis, atau apapun. Aku nggak merasakan itu sama sekali. Bahkan makin kesini lambat laun, aku dan dia itu kayak punya kehidupan sendiri. Kami menikmati kehidupan dari pintu depan sampai pagar halaman belakang. Hanya itu aja, tapi kami bahagia setiap hari, kami senyum kayak gitu kan, kami ketawa-ketawa, ya begitulah. Akhirnya aku pun menikmati hidup itu, aku nerima. Nur, tanya bapak ya, gimana ceritanya? Ini maaf, tak potong ujungnya dulu ya Nur ya. Gimana ceritanya kamu itu bisa keluar dari rumah itu dan balik lagi ke sini? Yaitu Pak, di saat aku mulai menikmati kehidupan ini, menikmati kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang terkungkung selama berpuluh-puluh tahun, ya aku ndak tahu, tiba-tiba istriku itu berubah pikiran. Dia itu ngomong, Mas, yang namanya kehidupan itu ndak pernah ada yang abadi, katanya begitu. Iya betul. Tapi kamu udah pernah tua, kata si Mas Nur kan. Iya, aku juga tahu aku nggak pernah tua, tapi bagaimanapun juga nggak ada yang abadi, Mas. Aku yakin suatu saat kamu bakal ninggalin aku, atau sebaliknya aku yang ninggalin kamu. Aku yakin rumah ini bakalan hancur, kata si itu ya. Dan aku yakin suatu saat itu akan terjadi. Dan ternyata nggak lama setelah itu, Pak, Bu, Del, dia memutuskan untuk Mas Nur, kali ini manggilnya itu udah beda. Mas Nur, sekarang udah waktunya kamu pulang, katanya begitu. Hah, maksudnya bagaimana? Iya, sekarang sudah waktunya kamu pulang. Aku sudah tidak kuat lagi, katanya. Loh, kamu tidak kuat apa? Aku juga harus pulang, katanya begitu. Loh, kamu pulang kemana? Bukannya ini rumah kamu? Bukan Mas, ini bukan rumahku. Aku juga sama-sama terkurung di sini, kata si Kamu sama-sama terkurung di sini? Iya, aku sama-sama terkurung di sini, dan sekarang udah waktunya kita berdua itu keluar, dan kamu pulanglah ke rumah, Mas. Kamu pulang ke sana. Cuman bagaimana caranya, katanya begitu kan. Bagaimana caranya? Itulah Pak. Akhirnya kami pun ya coba menikmati masa-masa terakhir kebersamaan kami, dan untuk pertama kalinya selama berpuluh-puluh tahun dia membukakan pintu depan, Pak. Pintu depan, Nur. Pintu depan mana? Pintu depan rumahnya Mbak Sima. Tapi kan rumahnya ndak ada. Ya ndak tahu, kata si Mas Nur. Aku ngelihatnya dari dalam itu masih ada. Dibukakan sama dia, Mas, maafin aku. Ya, aku pun bilang begitu, Pak. Awal-awal mungkin aku marah dibegitukan ya, tapi belakangan enggak. Justru aku mendapatkan kehidupan yang terbaik seperti ini gitu. Enggak, kamu enggak salah, kamu enggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita keluar yuk, Mas, kita keluar. Dan akhirnya itu aku keluar, Pak. Aku nurut keluar, dan dia itu masuk lagi ke dalam rumah. Setelah itu aku enggak melihat rumah itu lagi. Cuman ya itulah, yang terakhir itu aku masih mengingat senyuman terakhirnya, kata si Mas Nur. Dia itu senyum. Kata Mas Nur itu senyum yang nggak bisa aku lupakan sampai sekarang, Pak. Dia tutup pintu, semuanya itu menghilang. Dan ya sudah, kakiku gemeteran. Aku mau melangkah itu susah. Dan akhirnya aku bisa melangkah, Pak, kata si Mas Nur. Aku melihat bapak, ibu, Delia sama anak-anaknya. Itu energi buat aku harus melangkah ke sana, aku harus melangkah. Dan akhirnya sudah, aku hanya bisa berdiri di sana, aku tidak bisa melangkah maju lagi, takut bapak sama ibu marah atau bagaimana. Dan
sekarang aku sudah balik lagi ke sini, Pak. Itu nangis semuanya, Mbak Delia, Bapak, Ibu gitu ya. Dipeluk bareng-bareng Nur, dan Mbak Delia itu kerasa megang badannya Mas Nur itu, dia tuh kurus. Dia tuh kurus banget gitu ya. Cuman auranya itu terpancar gitu. Kurus tapi dia tuh bahagia, kata Mbak Delia. Dan ini menurut Mbak Delia cerita yang susah dicerna oleh logikanya si Mbak Delia. Gak masuk akal gitu, kata Mbak Delia itu begitu. Cuman ya Mas Nur memang seperti itu faktanya. 20 tahun menghilang, pulang-pulang membawa cerita seperti itu. Mbak Delia pun gak ada alasan buat gak mempercayainya gitu ya. Mau gimana lagi, gak ada cerita lain, gak ada teman-temannya Mas Nur satupun, tetangganya atau siapapun yang pernah melihat dia gitu. Itu nggak pernah. Mungkin beda kalau zaman sekarang ya. Ada orang hilang share di sosial media atau apa. Dulu kan enggak. Nyarinya ya ke orang-orang yang kenal aja. Plus foto atau apa itu kan sangat terbatas. Dan itu ya sangat susah untuk dikenali. Dan memang nggak ada satupun orang yang bilang, kecuali yang tetangga itu ya, yang katanya papasan. Setelah itu nggak ada orang melihat lagi. Dan ya nggak disangka-sangka, Mas Nur pun waktu itu ngeliatin ke depan rumah sana, memang seolah-olah ada sesuatu yang memanggil dari sana, kata Mas Nur. Dan ternyata memang benar, aku menghabiskan sisa hidupku. Aku menghabiskan sisa hidupku itu untuk tinggal di rumah itu ya tentu saja dengan sesosok gitu ya, dengan sesosok yang memberikan aku kebahagiaan selama berpuluh-puluh tahun, katanya. Dan Mas Nur nggak menyesal sama sekali dengan itu. Dia pun kembali ke kehidupan normal, bertetangga, ngobrol, cari pekerjaan, dan sebagainya gitu ya. Sampai sekarang Mas Nur pun melanjutkan hidup, dan dia memang sempat ditawarin, Nur kamu nggak pengen nikah lagi? Enggak lah, Mas Nur itu enggak mau menikah, dan dia itu memilih untuk udah hidupku seperti ini sampai nanti akhir hayat, katanya begitu. Itu aja satu cerita dari Mbak Delia tentang pengalaman kakaknya Mas Nur itu. Dan nggak tahu Mbak Delia itu kalau setiap ngelihat Mas Nur itu senang, soalnya apa? Dia saat melakukan apapun, saat lagi bekerja misalkan, dia tuh bibirnya tuh kayak bibir orang tersenyum gimana sih, meskipun jenggotnya lebat gitu ya. Tapi kayak orang tersenyum, dan sesekali itu sempat dipotong jenggotnya. Ya seperti itu, senyum terus. Dia kayak orang yang ini tuh orang bahagia dari hati, dari pikiran gitu. Dan Mas Nur sendiri itu sampai sekarang, semenjak kepulangannya sampai sekarang itu tidak pernah marah sedikit pun. Itu aja. Terima kasih Mbak Delia ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang sudah berkunjung ke channel yang Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.